Berada dialog luar studio edisi Selasa 19 Agustus 2025. Kali ini kita berada langsung di kantor Kesbangpol Kabupaten Nunukan. Dan topik kali ini yaitu Pelita Pemuda Lintas Agama Perekat Bangsa. Ada dua narasumber kita nanti yang akan membahas secara mendalam, secara detail seperti apa peran Pelita ini di wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan. Dan pendengar, kita sapa dulu dua narasumber kita yang hadir saat ini. Ada Kepala Badan Kesatuan Bangsa Kabupaten Nunukan Kesbangpol, Pak Hasan Basri. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Hasan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga buat para pendengar RRI dimanapun berada. Sehat Pak Hasan ya? Sehat. Baik. Kemudian ada pengurus paguyuban Pakuaja Kabupaten Nunukan, Pak Widodo. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Widodo. Waalaikumsalam, selamat pagi Mas, selamat pagi juga para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Ya, baik, kalau melihat kondisi Pak Widodo memang gambaran paguyuban sudah sangat terlihat Pak ya. Oke, dan pendengar dimanapun Anda berada, saya ucapkan juga selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 tahun. Kita sudah saksikan bersama seperti apa pelaksanaan upacara puncak di kantor bupati dan berbagai kegiatan yang dilaksanakan di seluruh Kabupaten Nunukan. Luar biasa, dan keberhasilan juga dari pasukan pengibar bendera Paskibraka di Kabupaten Nunukan memang terlihat luar biasa, baik dalam penaikan maupun penurunan. Meski demikian, pelaksanaan itu jauh sebelumnya sudah dilakukan, baik dari segi baris berbaris maupun dari pelatihan fisik sejak bulan April lalu, tentu menghasilkan hal yang terbaik. Kebanggaan itu bukan dirasakan hanya di wilayah area kantor bupati, tetapi seluruh masyarakat Kalimantan Utara, khususnya di Kabupaten Nunukan, bisa melihat bagaimana perjuangan para paskibraka, baik menaikkan bendera maupun penurunan bendera secara maksimal. Saya langsung ke Pak Hasan dulu, Pak Hasan. Pak Hasan, sebelum kita memasuki topik yang tadi, bahwa Forum Pelintas Pemuda Lintas Agama Perekat Bangsa, Anda melihat HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ini dibandingkan tahun sebelumnya, apa bedanya Pak? Ya, untuk peringatan hari ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-80 ini saya kira bedanya itu kita semakin matang, semakin maju. Kalau kita melihat kemajuan yang kita dapatkan sekarang ini di berbagai daerah di Indonesia kan cukup signifikan. Artinya semoga di usia yang ke-80 ini ya, kita negara Republik Indonesia bisa semakin memantapkan fondasi kita di dalam bernegara dalam rangka mensejahterakan rakyat. Nah, untuk di daerah perbatasan sendiri saya kira peringatan hari ulang tahun RI yang ke-80 ini sangat bermakna. Kalau kita lihat di berbagai daerah itu peringatan-peringatan hari ulang tahun itu banyak mengalami insiden, misalnya di pada saat upacara ada yang tali benderanya putus, ada yang kemudian benderanya tidak bisa naik, atau ada paskibnya yang leginnya melorot atau yang lain-lainnya. Tapi syukurlah di tempat kita itu tidak terjadi. Tapi kita menghargai perjuangan para paskib ini begitu berat. Mereka dilatih beberapa bulan sebelumnya untuk menghasilkan tentu hasil yang maksimal. Tapi itulah yang namanya usaha. Ada usaha tentu mungkin ada juga kesalahan-kesalahan yang terjadi, itu dimaklumi. Baik, saya ke Pak Widodo. Pak Widodo, dari Kesbangpol sendiri itu ada program di HUT Kemerdekaan Republik Indonesia pembagian 1000 bendera. Apakah dari paguyuban dapat dari salah satu bendera yang dibagikan Pak? Iya, termasuk paguyuban keluarga Jawa itu mendapat ya pembagian bendera, dan kami juga turut serta mendorong warga kami untuk bisa memasang ya di masing-masing rumah itu bendera. Ya, siap. Untuk tahun ini baru kali ini atau tahun-tahun sebelumnya pernah juga dilaksanakan Pak? Atau ya, pernah mendapatkan? Sebelumnya pernah dapat provinsi, provinsi. kita pernah dapat ya dari provinsi. Ya, siap. Oke. Ya.
Baik, ada beberapa macam hal yang memang sudah dilakukan oleh Kesbangpol dalam rangka memeriahkan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 di wilayah perbatasan. Selain pembagian bendera merah putih yang tersebar di 21 kecamatan, Kesbangpol juga terus melakukan sosialisasi bagaimana nasionalisme dari para pemuda terus ditingkatkan sehingga NKRI harga mati di Indonesia khususnya di perbatasan. Pak, kita langsung ke tema kita, yaitu pemuda lintas agama perekat bangsa. Ini merupakan sebuah gerakan yang mengajak generasi muda untuk menjadi jembatan harmoni, menguatkan toleransi dan mencegah tentunya potensi gesekan, Pak, di tengah masyarakat. Yang paling menarik ini, Pak Hasan, ini kan kita berbicara di tengah dinamika kehidupan beragama di daerah perbatasan Kabupaten Nuuk ini. Bagaimana Bapak melihat peran pemuda lintas agama sebagai perekat bangsa dan sejauh mana pemerintah dalam mendukung peran pemuda lintas agama ini, Pak Hasan? Iya, peran pemuda sangat penting. Saya kira di negara manapun itu peran pemuda tidak bisa diabaikan. Iya. Karena pemuda itu adalah penggerak perubahan. Kita tentu menyaksikan sejarah di Indonesia sendiri, itu kaum pemuda yang memelopori kemerdekaan Indonesia melalui Sumpah Pemuda, di mana mereka, Yon Celebes, Jon Japa, Jon Sulawesi, Jon Ambon dan sebagainya itu bergabung untuk mengucapkan Sumpah Pemuda bertanah air satu, tanah air Indonesia, berbangsa satu, bangsa Indonesia, berbahasa satu, bahasa Indonesia. Jadi sangatlah benar kiranya kalau Bung Karno mengatakan bahwa berikan saya 10 pemuda maka saya akan mengguncang dunia. Nah ini kalau kita melihat itu maka peran pemuda lintas agama di dalam pembangunan ini sangat penting. Kita melihat di negara-negara lain itu terjadi kerusuhan atas nama agama. Bahkan ada negara yang bubar berdasarkan atas nama agama. Terakhir ini Sudan dan Sudan Selatan itu berpisah karena atas nama agama. Nah kita mau pemuda lintas agama ini nanti akan menjadi benteng, ya menjadi benteng kita di dalam memperkuat negara kesatuan Republik Indonesia. Makanya pemerintah daerah sangat konsen dan memperhatikan itu. Sehingga kita membentuk sebuah organisasi pemuda yang sifatnya keagamaan yang namanya Pemuda Lintas Agama. Yang anggota-anggotanya itu kita pilih dari organisasi-organisasi kepemudaan yang berbasis agama. Ada yang berbasis Islam, Kristen, kemudian Katolik, kemudian Hindu, Buddha, dan Konghucu. Jadi semua agama yang ada di Kabupaten Nunukan itu masuk semua di dalam Forum Pemuda Lintas Agama. Karena pemerintah daerah merasa sangat penting untuk membina dan membimbing mereka, maka kita sinkronkan dengan kegiatan-kegiatan yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Oke. Kalau Pak Widodo gimana pandangan Pak Kuaja melihat peran pemuda lintas agama ini dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, Pak? Iya, pertama kami dari Pak Kuaja ya menyambut baik kan lahirnya Pelita ini Pemuda Lintas Agama. Bagaimana tugas kita ya di Pak Kuaja, di organisasi Pak Kuaja itu selain sebagai wadah silaturahmi antar masyarakat di perantauan ya, masyarakat Jawa di perantauan, juga kita ini kan mitra pemerintah. Iya. Ya, salah satu tugasnya adalah bagaimana menjaga harmoni kehidupan ini. Ya, bagaimana kita mau berusaha dengan baik ketika kondisi masyarakatnya kemudian tidak harmonis dan seperti itu. Jadi kalau kita menilik lebih dalam terkait dengan Pelita, jadi peran pemuda di dalam lintas agama di dalam mewujudkan kondisi aman, tentram dan damai, Ya. saya pikir sepakat dengan apa disampaikan dengan Pak Kepala Badan Kesbangpol bahwa pemuda itu memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Energinya masih besar, pikirannya juga masih luas, ya inovasinya juga masih cukup tangguh, cukup baik, seperti itu ya. Jadi kemudian dari kita melihat dari data pemuda kita juga 60-65% itu pemuda. Jadi ketika pemuda yang lebih ke depan dalam membangun harmoni melalui Pelita, saya pikir insya Allah ke depan Nunukan akan lebih aman, lebih tentram, lebih tertib, dan orang berusaha juga lebih enak ya, lebih santai, lebih tidak merasa mungkin takut dan lain sebagainya. Seperti itu.
aman dari gangguan Pak ya. Ya, Oke, Pak Hasan, ini paling menarik Pak Hasan. Sebenarnya apa yang menjadi latar belakang dan tujuan utama dari Pelita ini, Pak Hasan? Ya, mungkin berpikirnya terlalu terlalu khawatir dan terlalu was-was. Ya. Jangan sampai negara kita ini nanti bubar hanya karena persoalan agama. Apalagi mengingat Indonesia itu memang beragam warganya, penduduknya terbesar keempat di seluruh dunia. Kemudian konflik-konflik antar umat beragama itu juga selalu ada. Nah, makanya berlatar belakang dari pemikiran itu maka kita membentuk Forum Pemuda Lintas Agama. Karena sejarah dari bangsa-bangsa yang bubar itu selalu berawal dari perbatasan. Contoh misalnya Uni Soviet. Uni Soviet itu bubar karena Estonia, Latvia, dan Lituania itu memerdekakan diri. Itu di perbatasannya. Kemudian Yugoslavia juga mengalami hal yang sama. Hilang dari peta dunia, itu berawal dari perbatasannya. Ya, berawal dari perbatasan Kroasia yang memerdekakan diri, akhirnya sekarang bubar menjadi 8 negara. Nah, bibit-bibit seperti itu sepertinya kelihatan ada di negara kita. Misalnya di sebelah barat, perbatasan barat, yaitu gerakan Aceh Merdeka, saat ini memang masih tidur. Ya, tapi kiprahnya dulu kita lihat mendirikan negara yang berbeda. Kemudian di sebelah timur, itu kita lihat gerakan Papua Merdeka sampai saat ini masih masif untuk merdeka. Itu di perbatasan. Dan kemudian kalau mau fakta yang lebih lanjut lagi, Timur Leste. Ya, Timur Leste di sebelah selatan itu malah sudah merdeka dan memisahkan diri dari negara Republik Indonesia. Kemudian Sipadan dan Ligitan malah bergabung dengan Malaysia. Nah, tanda-tanda seperti ini ya saya kira harus kita antisipasi. Jangan sampai nanti Indonesia bubar menjadi beberapa puluh negara yang berbasis agama. Misalnya Bali menjadi negara Hindu, Nusa Tenggara menjadi negara Kristen, Aceh menjadi negara Islam. Ya, tentu hal itu tidak kita inginkan. Maka berlatar belakang seperti itu, saya kira hadirnya Forum Pemuda Lintas Agama itu sangat membantu kita, apalagi pemuda ini kan jiwa nasionalismenya itu harus selalu dipupuk. Mereka harus mengerti sejarah, ya, jangan sampai ada pengaruh-pengaruh asing yang masuk ke Indonesia mempengaruhi kita, akhirnya mereka menjadi bagian dari itu dan kemudian mencoba untuk memproklamirkan kemerdekaan atau mencoba untuk memisahkan diri dari negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya. Nah, ini yang paling menarik Pak Hasan. Bagaimana peran Kes Bampol sendiri bersinergi dengan Pelita sehingga Pelita ini bisa berjalan sesuai apa yang diinginkan Pak? Ya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik itu tugas pokok dan fungsinya memang memelihara kesatuan bangsa. Dan kemudian dari sosial politik juga ada tugasnya di situ. Yang paling penting saya kira adalah kesatuan bangsa itu tadi. Kes Bampol dalam mengerjakan tugas pokok dan fungsinya tentu harus membina ormas, membina para pemuda, membina masyarakat agar mereka senantiasa selalu mencintai negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, berdasarkan pemikiran seperti itu maka kita membuat Forum Pemuda Lintas Agama, kemudian nantinya itu akan menjadi mitra dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Nah, mereka nanti akan mengkampanyekan moderasi beragama di kalangan pemuda atau bahkan sampai di kecamatan-kecamatan atau di desa-desa. Dan kita tahu kan pemuda itu keinginannya itu menggebu-gebu, ya, semangatnya tinggi. Maka kita mencoba untuk bermitra dengan mereka untuk mengkampanyekan toleransi, mengkampanyekan moderasi beragama, mengkampanyekan anti aliran-aliran radikal, dan mereka juga harus selalu mengkampanyekan 4 pilar kebangsaan yang terdiri atas Undang-Undang Dasar 45, Pancasila, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Ya, Pak Hasan, apakah Pelita ini nanti hadir di setiap hanya ada di Kabupaten Nuukani saja nih Pak Hasan? Ya, rancangan besar kita, grand design kita seperti itu. Ini akan hadir sampai di tingkat kecamatan dan kalau bahkan memungkinkan kita akan membuatnya sampai ke negara tetangga. Misalnya kita bekerja sama dengan negara bagian Sabah dan Sarawak di Malaysia, negara tetangga kita yang berbatasan darat, atau di Timur Leste sana yang berbatasan darat, atau dengan Papua misalnya. Ini adalah cita-cita besar. Siapa tahu dengan cita-cita di Nunukan itu terjadi, kemudian bisa menjadi pilot project di semua perbatasan. Ya, dan akhirnya nanti kalau misalnya kita, mengapa harus bekerja sama misalnya dengan negara lain? Karena saya kira negara lain juga menghadapi persoalan yang sama. Ya, gerakan-gerakan keagamaan ini biasanya lintas negara.
Ya, misalnya mau mendirikan negara Islam yang terdiri atas wilayahnya ada di Filipina, ada di Malaysia, ada kemudian di Indonesia. Ya, begitu juga dengan saya kira gerakan-gerakan yang lain seperti itu. Maka kita membutuhkannya bukan hanya sampai tingkat kecamatan ke bawah, tetapi juga sampai kepada internasional dengan negara-negara tetangga kita, saya kira. Pak Hasan, sangat yakinkah potensi kerjasama lintas negara itu untuk antara Indonesia dan Malaysia, khususnya Kabupaten Nugan dan Tawen ini, Pak Hasan, bisa kerjasama? Ya, saya optimis. Optimis, ada peluang, Pak Hasan, ya? Optimis itu bisa terjadi. Kenapa? Karena antara negara kita dengan negara tetangga itu masih serumpun. Ya, masih serumpun. Dengan Malaysia kita serumpun, dengan Singapura kita masih serumpun, dengan Papua juga kita masih serumpun, Timur Leste juga masih serumpun. Kalau misalnya di Nunukan program itu sukses di perbatasan di utara ini dengan negara tetangga, bisa diadopsi oleh daerah-daerah lain yang berbatasan darat dengan Indonesia. Baik, saya ke Pak Widodo. Ini menarik sekali nih penjelasan dari Pak Hasan terkait tentang pelita. Nah, kalau dari paguyuban sendiri, Pak Widodo, apa bentuk nyata kontribusinya dalam mendorong pelita ini sebagai perekat bangsa di tengah keberagaman, Pak Widodo? Ya, kalau kita melihat ya seperti apa yang disampaikan Pak Kaban tadi, tujuan dibentuknya pelita, ya kan? Ya, tujuannya sangat mulia, saya pikir ya. Bagaimana nantinya pelita itu bisa mengkampanyekan moderasi beragama. Menurut saya ini yang penting kita tangkap, karena terjadinya kekacauan atau istilahnya chaos terkait dengan agama itu karena mungkin salah satu agama atau agama tertentu melakukan atau orang-orang tertentu itu lebih ekstrim kanan atau ekstrim kiri. Nah, bagaimana supaya kita, utamanya pemuda itu bisa mengambil jalan tengah, ya, tanpa mengingkari syariat yang diajarkan oleh agama masing-masing. Ini yang sangat penting kalau menurut saya. Nah, disinilah peran pemuda itu, bagaimana bisa menjadi menjembatani, ya, paling tidak menjadi bridging, jadi jembatan antara masyarakat, ya kan, dengan forum di lintas agama. Karena di lintas agama yang saya tahu itu ada 21 orang yang bergabung dan dari berbagai agama, ya, dari 6 agama yang ada di dalam. Nah, mereka ini yang selalu berdiskusi, kemudian mengadakan sosialisasi dan seterusnya. Nah, kami menyambut baik dari Pakuaja, dan setahu kami juga bahwa di antara 21 orang tadi anggota forum itu salah satunya juga dari pemuda di Pakuaja, seperti itu. Jadi kami sangat mendukung sekali kegiatan-kegiatan forum pelita ini. Kalau misalkan kontribusi yang bisa kami berikan, ya seperti misalkan nanti akan melakukan sosialisasi, ya, atau mungkin mau edukasi, mau melakukan diskusi, kita siap, ya, di Pakuaja siap, welcome, menerima dengan baik. Kami juga punya pendopo seandainya mau digunakan untuk itu, ya, pendopo Pakuaja ada di Bukit Cinta. Jadi kita siap untuk menerima itu dan memfasilitasi. Saya pikir itu, ya. Ya, yang pasti dari Pakuaja siap memfasilitasi setiap kegiatan dari pelita, Pak, ya. Nah, kalau menurut dari Pakuaja sendiri ini, Pak, tantangan yang paling besar yang sering dihadapi dari pelita ini, khususnya dalam menjaga keharmonisan di masyarakat, Pak Widodo? Ya, pelita ini kan jumlahnya terbatas, ya kan. Terkadang sebagai sebuah organisasi sepakat ada di dalam, tapi di luarnya pecah. Ini menjadi tantangan yang luar biasa, ya, kalau menurut saya. Jadi tugas forum pelita tidak hanya secara eksklusif di 21, tapi bagaimana bisa menggandeng juga yang lainnya ikut serta. Jadi kegiatannya juga tidak hanya di lingkup 21 orang itu, harapan kami kan paling tidak seperti itu. Seperti kalau saya boleh menganalogikan seperti ini. Kalau zaman dulu ada lampu petromak, ya. Lampu petromak itu justru yang di dalamnya, di bawahnya itu sedikit gelap, tapi di luarnya sana terang benderang. Nah, harapannya seperti itu. Ya, kalau 21 mungkin ini sepakat lah, ya, artinya setiap kali bertemu. Tapi yang di luar ini yang harus kita sinari,
Ya. Nah, ini bagaimana menggandeng mereka dengan mungkin kegiatan-kegiatan yang produktif, efektif ya. Ya, kemudian kegiatan-kegiatan yang menarik. Apalagi sasaran ini adalah pemuda, ya kan? Pemuda itu sekarang lebih cerdas, ya kan? Lebih bisa memilih mana kegiatan-kegiatan menurut mereka. Ya. Oh, ini kegiatan bagian dari entertain. Oh, ini kegiatan dari misalkan peningkatan kapasitas dan lain sebagainya. Ya, seperti itu. Nah, kalau dari pandangan Pak Widodo sendiri, kira-kira bagaimana ya strategi Pakuaja membangun komunikasi ini yang baik antar pemuda dari latar belakang agama yang berbeda, dari 6 agama yang tergabung di dalam lintas pemuda agama ini, Pak? Ya, jadi di Pakuaja sendiri juga sebenarnya agama yang dianut dari organisasi ya, anggota organisasi itu juga mungkin ada 6 semua ada 6 juga. agama di dalamnya. Nah, kemudian Pakuaja juga rutin ya melakukan kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan termasuk keagamaan dan lain sebagainya. Nah, pintu masuknya itu saya pikir kalau di Pakuaja itu harus masuk dari sisi kesenian. Kesenian. Iya, seni budaya. Jadi di Pakuaja di Pendopo itu ada jadwal setiap minggu itu ada kegiatan di sana, si tari-tari. Jadi pola pendekatan ini mulai pendekatan seni budaya kalau menurut saya. Kalau pemuda kemudian pemuda lintas agama ingin masuk di Pakuaja, mendekati pemuda-pemuda yang ada di Pakuaja. Saya pikir seperti itu. Baik, cukup menarik. Saya ke Pak Hasan. Pak Hasan, ini paling menarik ini Pak Hasan. Kira-kira dari pandangan Pak Hasan di Kesbangpol sendiri, apa tantangan terbesar ini Pak Hasan dalam menjaga persatuan di tengah keberagaman agama Pak Hasan, suku dan budaya di Kabupaten Nunukan ini Pak Hasan? Ya, tantangan utamanya saya kira karena kita sebagai daerah perbatasan itu tentu otomatis sebagai menjadi daerah transit. Ya. Nah, sebagai daerah transit tentunya banyak hal-hal atau paham-paham yang datang dari luar yang tidak bisa kita hindari melewati tempat kita. Nah, seperti aliran-aliran radikal, kemudian gerakan-gerakan yang intolerans, itu kan banyak kita temui di daerah kita. Bahkan di tempat kita ada Napiter, kemudian ada XJ Jamaah Islamiyah, aktivis organisasi terlarang misalnya, Hizbut Tahrir, JAD, itu masih ada. Jadi tentu ini menjadi sebuah tantangan yang besar, di mana perbatasan harus kita kelola, kita harus membuat benteng yang kuat, karena ini menjadi tempat transit yang kemudian bisa menyebar ke seluruh Indonesia melalui daerah perbatasan. Jadi tantangan terbesarnya di situ saya kira. Kalau sampai saat ini catatan dari Kesbangpol untuk di Kabupaten Nunukan, apakah masih masuk zona merah Pak Hasan? Kalau zona merah mungkin tidak, ya. Tetapi aktivitas-aktivitas terkait dengan aliran-aliran radikal itu masih ada. Kemudian yang intoleran juga masih ada ya, seperti yang saya sebutkan tadi itu. Jadi kita patut waspada, kita harus menjaga jangan sampai daerah kita menjadi tempat untuk basis mereka untuk mengembangkan diri dan kemudian menjadi penyebab NKRI ini kemudian menjadi pecah. Baik, Pak Hasan, kalau sampai saat ini Pak Hasan, sejauh mana kira-kira dukungan pemerintah daerah Kabupaten Nunukan terhadap program pembinaan pemuda lintas agama ini, baik dari kebijakan maupun pendanaan Pak Hasan? Ya, jadi ide ini kan sebenarnya berawal dari dengan KNPI, Komite Nasional Pemuda Indonesia. Berawal dari situ kemudian kita mencoba jembatani, membentuk satu segmen khusus yang namanya Forum Pemuda Lintas Agama. Ya. Tentunya kita tidak ingin organisasi ini terbentuk kemudian terlupakan. Banyak organisasi yang seperti itu dibentuk kemudian tidak jalan kegiatannya, tidak diperhatikan. Nah, tentu kita tidak mau seperti itu. Maka bagaimana caranya supaya tidak terjadi seperti itu? Kegiatan-kegiatan dari Forum Pemuda Lintas Agama nantinya ini akan disinkronkan dengan kegiatan-kegiatan yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Mereka adalah mitra strategis kami, misalnya di bidang wawasan kebangsaan. Mereka bisa menjadi mediator, mereka bisa menjadi fasilitator di sana untuk mengkampanyekan wawasan kebangsaan. Di bidang kewaspadaan nasional, mereka mungkin bisa menjadi pemuda yang bisa mendeteksi dini dan lain-lain. Kemudian di bidang sosek, mereka bisa menjadi generasi yang tangguh di bidang agama. Nah, seperti itu ada program-program yang sudah kita masukkan yang bisa membuat mereka tetap menjadi mitra yang strategis buat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Ya.
Oke, baik. Ini cukup menarik. Saya ke Pak Widodo. Pak Ya. Widodo, tadi sudah banyak disampaikan oleh Pak Hasan berkaitan tentang bagaimana peran pemuda lintas agama dalam memperkokoh persatuan dan kesatuan, baik dari tantangannya maupun solusinya dan bagaimana pengembangannya. Bahkan besar kemungkinan dan berpotensi pemuda lintas agama ini akan dikembangkan lintas negara, kerjasama antara Kabupaten Nunukan dan pemerintah Tawau Malaysia di sana. Nah, pertanyaannya untuk Pak Widodo, kira-kira kegiatan apa saja Pak yang sudah dilakukan atau mau dilakukan oleh Pak Waja untuk memperkuat toleransi persaudaraan lintas iman ini Pak Hasan? Pak Widodo. Iya, baik. Kalau di Paku Aja sendiri ya, kita bicara di Paku Aja di internal karena Ya. juga terdiri dari beberapa agama yang ada di dalamnya juga mereka. Pembinaan kemudian di Paku Aja itu punya grup-grup juga sendiri. Misalkan yang Muslim itu Ya. ada grup pengajian, Mbak. Oh, Ya, yang Muslim, kemudian yang lain yang Kristiani juga mereka punya grup. Itu kalau di dalam ya. Tapi dikaitkan dengan peran lintas agama, saya pikir ini bisa bersinergi ya, pemuda lintas agama ini dengan pemudanya si Paku Aja. Saya pikir gini, bisa duduk bersama, membahas bagaimana paling tidak di lingkungan organisasi Paku Aja sendiri, pemuda-pemudanya ini juga bisa sejalan dengan apa yang diprogramkan, apa yang menjadi tujuan dari pemuda lintas agama. Itu yang penting ya, karena peran pemuda bagaimana disampaikan tadi Pak Kepala Badan Kesbangpol ini sangat strategis. Satu, pemuda itu sebagai agent of change, ya. Bagaimana pemuda bisa merubah, ya, merubah perilaku orang lain, ya, membawa orang lain ke jalan yang baik. Ya, tadi salah satunya misalkan tugas Pelita itu adalah mengkampanyekan tentang moderasi beragama, tentang toleransi. Nah ini bagian dari tugas ini, saya pikir kalau hanya dilakukan oleh 21 orang, ini juga akan terbatas kekuatannya. iya. Bagaimana 21 orang ini kemudian bisa berkembang seperti multi level marketing dari 21 masing-masing membawa 2 menjadi 42. Nanti 42 kalikan 2 lagi, begitu pola yang harus dilakukan. Karena bukan hanya 21 ini yang harus sepakat istilahnya ya, harus sama-sama sejalan, tapi 21 harus membawa se-Kabupaten Nunukan pemudanya. Nah yang kedua, pemuda itu sebagai agent of development, bagaimana membangun, ya, membangun keharmonisan tadi sudah disebutkan. Moderasi beragama itu tujuan salah satunya adalah bagaimana menjaga stabilitas keamanan, keharmonisan dalam sebuah hubungan, ya gitu. Nah, kemudian peran pemuda yang lain juga, ini kita harapkan juga sama-sama di Pelita maupun pemuda nanti di Paku Aja, paling tidak adalah sebagai agent of control, bagaimana mengontrol kegiatan-kegiatan pemerintah maupun swasta yang terkait dengan keharmonisan dalam masyarakat. Saya pikir demikian, saya ya. Baik. Ya, luar biasa nih Pak Hasan. Widodo bahwa jumlah pelita ini masih sebatas 21 orang. Tentu sangat terbatas ketika ingin melakukan sebuah langkah-langkah atau terobosan dalam mendukung kegiatan dari pelita ini. Kalau dari Kesbangpol sendiri Pak, bagaimana pengembangannya, rencananya? Sehingga pelita ini betul-betul setidak-tidaknya akhir tahun sudah bisa berada di Pulau Sebatik, atau setidak-tidaknya sudah ada di Sebuku atau di kecamatan yang lain, bukan hanya ada di Pulau Nunukan saja. Saya kira untuk melakukan sebuah hal-hal yang besar kita harus melalui dulu langkah-langkah kecil. Iya. Nah, kita sekarang baru membangun pondasinya, jadi kita memang sekarang ini masih 21 ini. Orang. 21 orang, tetapi itu akan nanti terus berproses, terus apa kita harapkan ada efek bola saljunya atau efek dominonya kepada pemuda-pemuda yang lain di kecamatan. Jadi begitu pengembangannya nanti. Nah memang yang kita pilih ini kan adalah orang-orang yang berasal dari organisasi-organisasi kepemudaan. Iya. Misalnya di Islam ada himpunan mahasiswa Islam, kemudian pergerakan mahasiswa Islam, kemudian pemuda Muhammadiyah, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, dan lain sebagainya. Kemudian ada dari pemuda Katolik, pemuda Bamak, kemudian ada pemuda Konghucu, Buddha dan Hindu.
Jadi semuanya itu adalah pengurus-pengurus inti di organisasinya mereka masing-masing yang dikirimkan untuk menjaga pelita ini agar tetap menyala. Jadi mereka kita harapkan nanti bisa menjadi fasilitator atau katalisator ke kecamatan-kecamatan. Dan nanti kan mereka akan bikin kegiatan-kegiatan ke kecamatan misalnya. Setelah itu mereka akan bentuk di sana di kecamatan. Karena di kecamatan juga tentu ada agama-agama yang berbeda walaupun tidak semua, karena di Nunukan ini kan hanya beberapa daerah kecamatan yang mungkin beragam, tapi di tempat lain misalnya di kecamatan lain ada yang memang hanya satu agama misalnya atau dua agama ya. Kita lihat perkembangannya di mana yang tingkat kerentanannya dan kerawanannya tinggi, itu kita kembangkan di sana. Baik, tadi Pak Hasan sampaikan dari kecamatan. Nah, pertanyaannya kalau dari kecamatan sendiri seperti apa Pak tanggapan dengan kehadiran pelita ini Pak? Sangat mendukung atau gimana? Kita belum tahu ini untuk di kecamatan ini kan baru kita melaksanakan, baru kita launching kemarin. Tapi saya kira kalau berdasarkan aspirasi-aspirasi dari pihak kecamatan sendiri di masa lalu, itu kita sudah mendengarkan keluhan-keluhan mereka tentang gerakan-gerakan radikal, misalnya di Pulau Sebatik, gerakan-gerakan intoleransi yang ada di Kecamatan Nunukan dan Nunukan Selatan misalnya, atau di wilayah 4, ada juga gerakan-gerakan yang bersifat keagamaan yang ada di sana. Mereka menyampaikan kekhawatirannya kepada pihak Kesbangpol. Jadi kami menjembatani dengan membentuk ini, Forum Pemuda Lintas Agama, tentunya selain dengan FKUB, karena ada juga yang namanya FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama yang senior. Yang pelita ini kita dari generasi mudanya. Nah, mereka menyampaikan kekhawatiran itu. Jadi kita harapkan dengan terbentuknya pelita ini pasti mereka mendukung. Kenapa mereka mendukung? Karena mereka menyampaikan aspirasi tentang itu untuk diselesaikan. Nah, saya kira dengan adanya FKUB dan pelita ini, masalah-masalah seperti itu yang ada di kecamatan itu akan terselesaikan dengan sendirinya. Karena pemudanya, orang tuanya, itu semua sudah terlibat. Jadi tidak ada celah lagi buat yang lain untuk masuk. Karena biasanya terjadi itu kan keinginan orang tua tidak dipahami anak muda, dan anak muda juga enggan belajar kepada orang tua. Akhirnya terjadilah hal yang seperti itu, gerakan-gerakan radikal yang dipelopori misalnya oleh anak-anak muda. Misalnya di tempat kita di Sebatik sana, ada napiter yang masih berusia muda. Ya tentu kita patut menjembatani itu. Jadi saya kira mereka sangat mendukung itu dari pihak kecamatan. Baik, termasuk dari Forum Komunikasi Umat Beragama Pak ya, FKUB. Nah, ini cukup menarik sekali. Artinya dari seluruh organisasi-organisasi yang ada di Kabupaten Nunukan tentu akan bersinergi dengan pelita di bawah naungan Kesbangpol dan termasuk jadi Pakuwaja sendiri. Pak Widodo, tadi disampaikan oleh Pak Hasan dari pihak kecamatan maupun dari pihak kelurahan, desa dan sebagainya yang berhubungan dengan pelita ini, masing-masing semuanya cukup mendukung. Dari Pakuwaja sendiri Pak, sampai saat ini apakah hanya ada di Pulau Nunukan ini atau Pakuwaja kita ada di Pulau Sebatik juga atau ada juga berdiri di wilayah 3 Sebuku, Sembakun dan sekitarnya Pak Widodo? Iya, jadi Pakuwaja itu sudah ada di Sebatik dan Sebuku wilayah sana. Bahkan di Sebatik itu ada pendopo juga dibangun di sana, ya, kalau Pakuwaja. Cukup berkembang sekali Pak ya. Iya. Bagaimana koordinasi antara Pakuwaja yang ada di Nunukan dengan Sebatik maupun yang ada di Sebuku untuk mendukung dari pelita ini, Pak Widodo? Jadi sekali lagi kami dari pelita itu sangat menyambut baik ya, kan hadirnya forum pelita. Iya. Sangat menyambut baik. Kita berharap bahwa pelita nanti bisa membawa pemuda-pemuda kita, ya forum pelita bisa membawa pemuda-pemuda kita untuk tadi sama-sama bagaimana berdiskusi, belajar bersama, kemudian melakukan kegiatan edukasi sosialisasi secara bersama kepada masyarakat tentang pentingnya sebuah harmonisasi, pentingnya tentang kehidupan aman, damai, tentram di tengah perbedaan. Kami dari Pakuwaja melihat bahwa kita bisa kuat itu bukan karena sama, tetapi kita kuat karena kita bersama. Intinya seperti itu. Jadi sama-sama pelita, pemuda pelita dengan pemuda Pakuwaja siap kita bergandeng tangan untuk mewujudkan situasi, kondisi, ketentraman, keamanan, kenyamanan di Kabupaten Nunukan.
gitu. Baik, baik. Ini cukup luar biasa. Sebenarnya banyak sekali Pak yang perlu kita ingin bahas berkaitan masalah pelita, peran pelita saat ini, masa kini dan ke depan. Tapi karena waktu kita dibatasi, masih ada waktu kita 10 menit Pak yang perlu ditekankan terkait tentang kehadiran pelita di wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan, dan kita harapkan memang menjadi pilot project seperti yang kita sampaikan bahwa pelita ini bukan hanya berada di Kabupaten Nunukan tetapi nanti akan berkembang ke lintas negara termasuk Malaysia, Brunei, Filipina, tidak menutup kemungkinan semuanya termasuk Singapura. Baik, Pak Hasan, pelita masa kini dan masa depan dari pandangan Pak Hasan sendiri kira-kira seperti apa Pak Hasan untuk mempererat dan memutus mata rantai yang dapat merusak namanya toleransi? Iya, jadi kita harus belajar dari negara-negara yang saat ini masih konflik. Misalnya di Palestina dengan Israel, itu konfliknya atas nama agama. Kemudian Afghanistan, konfliknya juga atas nama agama. Pakistan dan India, konfliknya juga atas nama agama, dan itu sudah berlangsung puluhan tahun, bahkan ada yang ratusan tahun itu konfliknya terjadi seperti itu. Maka tentu harapan kita pelita masa kini dan masa yang akan datang itu tidak meneruskan lagi itu. Jadi kita harapannya anak-anak muda inilah yang memutuskan ini. Ya, dosa sejarah ini jangan lagi diteruskan. Ya, jadi hal-hal apa yang terjadi di negara lain, ya mereka tidak bisa tidur dengan tenang, mereka tidak bisa makan dengan lahap, selalu terganggu dengan suasana-suasana perselisihan. Kita harapkan ini tidak terjadi di negara kita, dan pemuda yang diharapkan menjadi pelopornya. Mereka yang harus mengkampanyekan itu, mereka yang harus melihat fenomena di negara-negara lain, sehingga kita harapkan pelita ini betul-betul sebagai cahaya persaudaraan. Ya, jangan lagi ada atas nama agama kita melakukan kekerasan, karena dendam tidak pernah menyelesaikan masalah. Kita sudah lihat di negara-negara lain ini menjadi contoh. Ya, dan tentu juga di negara kita juga sudah pernah terjadi, misalnya kasus Poso, kasus Ambon, kasus Sampit, ya di Papua, itu semua berbasis agama. Nah, tentu kita tidak mau terjadi seperti itu. Nah, kalau terjadi itu sangat susah menyembuhkan luka yang sudah parah. Maka sebelum itu terjadi, kita harus mengantisipasi lagi, jangan sampai terjadi lagi, dan pemuda kita harapkan di masa depan yang akan menjadi corongnya. Pemuda di masa depan yang akan menjadi benteng kita, sehingga mereka tidak terpengaruh lagi. Jadi kalau misalnya dulu ada kejadian-kejadian seperti itu, putus di pemuda ini, jangan lagi dilanjutkan hal-hal yang sifatnya saya kira kurang bagus. Baik, Pak Hasan, bisa ditambahkan Pak Hasan terkait tentang peran pelita yang berhubungan dan masih berkaitan dengan HUT kemerdekaan Republik Indonesia saat ini Pak Hasan? Ya, memang pelita ini saya kira sangat terkait dengan hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-80. Tentu kalau kita belajar dari sejarah bangsa-bangsa lain, mereka baru bisa mencapai demokrasi yang bagus itu setelah beratusan tahun. Misalnya Amerika Serikat itu setelah ratusan tahun baru menerima perempuan sebagai calon presiden. Setelah ratusan tahun baru bisa menerima orang berkulit hitam menjadi presiden. Nah, tentu di Indonesia di usianya yang ke-80 ini, yang tidak lama lagi, 20 tahun lagi misalnya akan sudah sampai menjadi satu abad, kita harapkan itu semakin dewasa, dan kita harapkan menjadi penerusnya sekarang ini adalah generasi yang sekarang, generasi yang apalagi istilahnya ini, yang ledakan pemuda ini, apa istilahnya ini? Ya, bonus demografi. Itu kita harapkan, mumpung sekarang Indonesia mendapatkan bonus demografi, kita manfaatkan. Mereka nanti akan memutus mata rantai kekerasan, memutus mata rantai konflik, dan lain sebagainya, sehingga hal-hal yang seperti itu tidak terjadi lagi. Jadi dengan bonus demografi ini kita manfaatkan di peringatan hari ulang tahun RI yang ke-80 ini, jumlah populasi pemuda yang sangat besar kita bisa manfaatkan untuk pembangunan, kita bisa manfaatkan untuk memupuk rasa wawasan kebangsaan kita. Baik, Pak Widodo, apa harapan Pak Waja kepada pemuda Indonesia, khususnya pelita yang bisa terus menjadi garda terdepan perekat bangsa, sekaligus yang berkaitan dengan HUT kemerdekaan 80 Republik Indonesia ini, Pak Widodo? Baik, sekarang seperti yang sampaikan Pak Kaban juga tadi ya,
tentang bonus demografi bagi Gen Z dan Gen milenial yang paling besar jumlahnya. Ini kan orang-orang yang produktif, inovatif ya. Ya. Jadi harapannya kita pemuda ini sesuai dengan semangat apa yang dimilikinya, dia harus kuat ya, harus bersemangat tinggi, bermental baja untuk menuju Indonesia emas nanti. Nah, kaitannya dengan 17 Agustus ini, 17 Agustus Hari Kemerdekaan adalah momentum ya tentang bagaimana kita bebas terbelenggu oleh penjajah. Tetapi konsep saat ini yang lebih utama bagaimana kemerdekaan itu bisa diartikan kebebasan pemuda untuk membuat sebuah inovasi, untuk membuat sebuah kreativitas ya. Yang barang tentu di segala lini, tapi terkait dengan kerukunan tadi karena kaitannya dengan pelita, jadi peran pemuda juga bagaimana bisa menyatukan perbedaan itu. Ya, pelangi itu tidak akan indah kalau hanya satu warna. Ya, dengan berbagai macam warna itulah menjadi sebuah keindahan dan dari sebuah keindahan itu akan muncullah kekuatan bagi pemuda untuk lebih maju, lebih ke depan ya, lebih berkembang ke depannya. Mungkin demikian dari kami. Terima kasih ya. Baik, pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, dari perbincangan pagi ini kita mendapatkan satu pesan penting, bahwa persatuan bukan sekedar kata-kata tetapi sikap dan tindakan nyata yang harus terus kita rawat, terutama di daerah perbatasan yang penuh dinamika. Generasi muda lintas agama memiliki peran yang cukup strategis sebagai jembatan persaudaraan, perekat bangsa dan penjaga keharmonisan. Dukungan pemerintah daerah, aparat keamanan serta seluruh lapisan masyarakat menjadi kunci utama agar semangat ini tidak hanya menjadi wacana tetapi juga menjadi dan terwujud dalam kehidupan sehari-hari. Saya Rusdi Mursalim bersama Kepala Kesbangpol dan Pak Widodo mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kembali ke studio. Aman.